Rasa syukur kita atas kesehatan kita banyak yang dapat kita lakukan. Betul nggak? Betul. Ibu mau dengar semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Semangat. Yes. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Dengan membuat poster, siswa mampu menunjukkan pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistem asli. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri seperti bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan merespon lingkungan. Ada yang tahu apa contohnya makhluk hidup, anak-anak? Hewan, tumbuhan, manusia. Ya, benar. Hewan apa yang ada di rumahmu? Kucing, ayam, Hamster, kambing. Sekarang kita belajar tentang makhluk hidup hewan yang dilindungi di Indonesia. Salah satunya adalah hewan yang dilindungi di Indonesia, badak bercula 1. Kemudian komodo. Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat, di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberagamannya. Ada tahu nih burung apa? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu adalah maskotnya Papua ataupun ciri khas dari ya. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenal hewan lainnya. Apa hewan lainnya contohnya tadi? Kucing. Kupu-kupu. Kupu-kupu kan hewan cantik tuh. Kalian suka kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga.
di daun, kemudian matang dan menetas. Setelah 5 hari sampai 10 hari dan menjadi larva atau ular. Setelah 2 minggu, larva atau ular membentuk kelompok yang bergantung di ranting atau di daun. Selama 2 sampai dengan 3 minggu, setelah beberapa waktu kupu-kupu dewasa keluar dari kelompok. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuka tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Ya, kita lanjut. Kalian tahu lagu kupu-kupu? Tahu gimana? Persahabatan berkelompok merubah ulat menjadi kupu-kupu. Pernah dengar lagu itu? Ini adalah salah satu bentuk kupu-kupu. Ada bermacam-macam bentuk kupu-kupu. Nah, nanti kita praktek membuat poster. Ya. Tugasnya, pengertian poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Poster dipasang di tempat keramaian dan strategis, seperti di kawasan sekolah, pasar perkantoran, fasilitas kesehatan, dan lainnya. Informasi yang disampaikan oleh poster bersifat mengajak. Nah, langkah-langkah membuat poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah salah satu hewan yang kamu sukai. Nanti kita pilih hewan komodo, badak bercula 1, kemudian kupu-kupu, dan burung cendrawasih. Ibu mau nanya, kenapa badak bercula 1 itu dilindungi? Karena dia adalah hampir punah, maka dia dilindungi. Kalau sudah punah, berarti dia sudah habis, nanti tidak bisa berkembang biak. Terima kasih. Selesai pembelajaran kita hari ini. Nanti kita praktek membuat poster. Oke anak-anak ibu, kita mulai buat poster tentang hewan. Kita membagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya ada 9 orang. Kelompok pertama, ketua kelompoknya adalah Mas Diana. Kelompok kedua adalah Sapia. Ayo kita membagi kelompoknya bersama. Kita buat meja.
ini presentasi mengajak kesamaan dan hewan pembunuh. Gini bagaimana? Hewan hidup itu nama asli untuk kelompok hidup itu adalah lesbian yang merupakan organ wanita. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami siklus hidup istimewa yang disebut metamorfosis sempurna. Proses ini terdiri dari 4 tahap utama. 1. Telur. 2. Larva reproduksi. 3. Pupa atau kelompok. Dan dewasa imago. Hewan komodo. Komodo termasuk jenis reptil. Komodo adalah hewan bertelur ovipat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak secara aseksual melalui parthenogenesis, di mana betina dapat bertelur tanpa adanya pembuahan dari jantan. Nama ilmiah komodo adalah Peranus komodoensis. Terima kasih kami dari kelompok Silakan kelompok 2, Safia dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hewan burung cendrawasih dan hewan badak berkelas 1. Hewan burung cendrawasih. Nama burung cendrawasih adalah Paradisaeidae karena merupakan nama keluarganya. Contoh spesies cendrawasih besar Paradisaea apoda, cendrawasih raja Cicinnurus regius, cendrawasih biru Paradisaea cendrawasih merah Paradisaea rubra. Burung cendrawasih berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipa. Ini hewan badak bertulang berlanjut badak bertulang Spesies ini juga dikenal sebagai badak Jawa dan nama ilmiahnya berasal dari bahasa Latin dan Sondacus yang merujuk pada wilayah geografi di Kepulauan Sunda. Berkembang biak secara istimewa, melahirkan dan termasuk hewan mamalia. Terima kasih kami dari kelompok 2. Terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, kesimpulan dari materi yang kita pelajari yaitu menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang hampir punah agar hewan tersebut dan tumbuhan tadi bisa berkembang biak. Sebelum kita tutup, mari kita ice breathing dulu. Buka tutup